Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya. Berarti kita ketemu lagi sama pelajaran matematika. Oke, kita lanjutin materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya itu masih dalil Pitagoras ya, masih tentang kamu menentukan jenis, kalau nggak salah menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kalau sekarang kita terapkan dalil Pitagoras ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak hanya kamu nentuin ngitung segitiga siku-siku yang ada di buku, ada gambarnya, ketahuan panjangnya berapa. Nah, dalil Pitagoras ini juga kamu bisa gunakan pada saat kamu dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada saat kamu mengalami suatu masalah yang bisa menggunakan Pitagoras ini. Oke. Selain digunakan untuk bangun datar seperti segitiga, teorema Pitagoras ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk memecahkan masalah ya, contohnya kayak kamu misalkan mau menentukan jarak benda dari titik yang pertama ke titik selanjutnya, atau diagonal bidang datar seperti nggak hanya segitiga tapi seperti segi 4, segi 5, tapi pada dasarnya nanti dia bentuknya segitiga juga gitu. Oke, saya langsung ke contoh. Di sini ada 3 contoh ya, 3 contoh soal yang berbeda. Jadi untuk materi kali ini kita hanya menerapkan dalil Pitagoras ini atau teorema Pitagoras ini untuk memecahkan suatu masalah apabila nanti kamu alami dalam kehidupan sehari-hari yang kamu jalani. Contoh yang pertama. Sebuah tangga memiliki panjang 5 meter. Tangga nih ya, panjang 5 meter, bersandar pada sebuah dinding. Apabila jarak kaki tangga di dinding adalah 3 meter, tentukan tinggi dinding yang dicapai oleh tangga tersebut. Jadi sebelum kamu kerjain, kamu bayangkan dulu nih. Bayangkan masalah ini. Tangga memiliki panjang 5 meter bersandar pada sebuah dinding. Visualisasi kita kan dinding itu kan tegak, dinding misalkan. Tangganya bersandar pada dinding. Ini tangga misalkan. Tentukan tinggi dinding dicapai oleh tangga. Berarti kan dia ada jarak nih. Apabila jarak kaki tangga dari dinding, jarak kaki tangga nih, ini tangganya nih dari dinding. Ini jaraknya nih. Ini kaki tangga. Kakinya ini dinding. Oke. Kita masukin nih panjang-panjangnya. Tangga memiliki panjang 5 meter. Ini panjang tangganya. Ini 5 meter. Bersandar pada dinding. Apabila jarak kaki tangga dari dinding adalah 3 meter, jarak kaki tangga pada dinding bawah, berarti yang di bawah itu sebesar 3 meter. Tentukan tinggi dinding. Nah, ini tingginya berapa nih? Tinggi dinding yang dicapai oleh tangga. Yang dicapai oleh tangga ya, berarti nggak semua dindingnya. Kalau dindingnya lebih tinggi dari tangga, berarti kan panjang. Nah, ini yang dicapai oleh tangganya, yang dicapai berarti sampai sini doang. Nah, titiknya. Berarti berapakah panjang ini? Gitu. Panjang dari tanah sampai puncaknya si tangga ini mencapai. Berarti berapa ini tingginya? Nah, kalau kamu lihat di sini, bentuknya kan segitiga siku-siku, ya kan? Ada siku-siku di sini. Nah, karena sudah bentuknya segitiga siku-siku, kita bisa gunakan dalil Pitagoras ini atau teorema Pitagoras ini yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Bagaimana cara mencarinya? Kalau kamu lihat lagi di sini sisi miringnya, hipotenusanya, kemudian salah satu sisi yang tegak lurus ada, berarti kita cari salah satu sisi yang belum diketahui selain hipotenusa. Kalau mencari selain hipotenusa berarti kita kurang. Misal saya kasih titik di sini. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Oke. Berarti yang kita cari adalah panjang BC. Panjang BC.
Karena panjang BC ini bukan hipotenusa, berarti kita gunakan cara mencari salah satu sisi yang tegak atau salah satu sisi yang tegak lurus selain hipotenusa. Kalau selain hipotenusa berarti kita ambil panjang hipotenusanya AC, jangan lupa dikuadratin, dikurang panjang AB. AB-nya juga jangan lupa dikuadratin, karena udah rumusnya dari sana ya. Berarti akar dari AC, AC-nya sama dengan 5 kuadrat, AB-nya sama dengan 3 kuadrat. Akar dari 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5. Ingat, 5 dikali 5, bukan 5 dikali 2 ya. Salah, yang 5 dikali 2 itu salah, karena 5 kuadrat adalah pengulangan perkalian 5 sebanyak 2 kali. Berarti 5 kuadrat sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 3 kuadrat artinya 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti akar dari 25 dikurang 9 sama dengan 16. Akar dari 16 sama dengan 4 meter berarti ya. Karena di sini meter bukan sentimeter. Dapat deh, berarti panjang BC-nya BC sama dengan 4 meter. Berarti jadi panjang dindingnya atau tinggi dinding, bukan panjang ya. Tinggi dindingnya sama dengan 4 meter. Dapat. Nah, itu salah satu aplikasi dari teorema Pitagoras yang kamu jalani dalam kehidupan sehari-hari. Suatu saat nanti kamu pasti suka iseng-iseng nih. Misalkan kamu pengen naik tangga, pengen ngambil buku atau ngambil barang dan harus menggunakan tangga yang kamu senderkan, itu kamu bisa cari jarak salah satu sisi yang terbentuk dengan menggunakan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras ini. Gampang banget kan? Jadi yang penting kamu pertama, kamu bayangkan dulu nih, visualisasi kamu nih, apa-apa aja. Nah, kalau udah dapet konsepnya, tinggal kamu cari berapa hasilnya. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Sebuah kapal berlayar ke barat sejauh 6 km, kemudian ke selatan sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Nah, pertama kita bayangin dulu, ada kapal berlayar sejauh 6 km ke arah barat. Kamu tarik, misalkan ini kapal nih. Ini kapal nih. Ya, berlayar ke arah barat sejauh 8 km. Kemudian ke selatan ke barat 6 kilo, ke selatan sejauh 8 kilo, ke selatan berarti ke bawah. Sini berarti sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Kapal sekarang berarti kan di sini nih. Ke tempat semula berarti ke sini. Berapa? Nah, kalau kamu perhatiin lagi, dia membentuk sebuah segitiga siku-siku di sini nih. Ya, berarti kalau udah bentuknya segitiga siku-siku, kita bisa gunakan dalil Pitagoras ini atau teorema Pitagoras ini. Misal, kalau kamu bingung nih, saya bingung banget nih gimana caranya dia, kamu kasih titik-titik aja. Misalkan di sini titik P, di sini titik Q, di sini titik R, boleh, ABC boleh, PQR boleh, CDE boleh, terserah kamu. Ya, biar kamu enggak bingung gimana cara mau mencari garis ini, biar kamu enggak bingung. Berarti yang kita cari adalah garis PQ. PQ adalah hipotenusa atau sisi miring. Nah, untuk mencari sisi miring berarti kita tambah akar dari 6 kuadrat, atau kalau kamu bingung di sini dulu ya, PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. 8 kuadrat hasilnya 8 dikali 8, 64. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar dari 100 sama dengan 10 kilometer. Karena di sini satuannya kilometer, di sini juga harus ngikutin jadi kilometer. Berarti panjang PQ atau jarak kapal sekarang dari tempat semula yaitu sebesar 10 kilometer.
Dapat, gampang banget kan? Yang penting kamu bisa ngebedain gimana cara mencari hipotenusa atau sisi miringnya, atau gimana cara mencari salah satu sisi yang saling tegak lurus pada segitiga siku-siku itu. Ini contoh yang kedua. Oke, ada lagi satu contoh soal lagi. Contoh yang ketiga. Saya harap yang ini kamu pahami. Jadi sebelum kamu mengerjakan nih, kamu bayangin dulu. Ikutin aja alurnya. Nanti kalau udah ketemu, baru kerjain. Oke, terakhir, contoh soal yang ketiga, sebuah persegi panjang memiliki panjang 6 cm dan lebarnya 2 cm. Tentukan panjang diagonal persegi panjang tersebut. Nah, karena di sini udah ketahuan nih, sebuah persegi panjang, biar kamu lebih gampang, kamu gambar dulu persegi panjang. Nah, biar nggak bingung, tambahin nama-nama titiknya. Misalnya sini A, ini B, ini C, D. Boleh terserah kamu apa aja. Kemudian, memiliki panjang yang AB berarti panjangnya 6 cm dan lebarnya 2 cm, lebar berarti BC 2 cm. Tentukan panjang diagonal yang mana sih? Yang miring nih, ini diagonal namanya. Kalau kamu perhatiin di sini nih, untuk mencari diagonal, misalkan kamu ambil satu diagonal aja, karena pasti sama nih. Panjang CA sama panjang DB ini pasti sama, karena ini persegi panjang. Ini kan 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Karena siku-siku. Kalau kamu perhatiin, kamu ambil segitiga ABC. Segitiga ABC ini berbentuk siku-siku. Ya, ini A, ini B, ini C. Panjang AB-nya 6, panjang BC-nya 2. Jadi kamu nggak usah merhatiin segitiga yang ADC, karena yang kita mau cari adalah panjang diagonalnya. Karena sama aja. Berarti berapa panjang diagonal? Panjang diagonal berarti hipotenusa. Berarti kita tambah. Berarti panjang AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berapa panjang AB-nya? 6 kuadrat, panjang BC-nya 2 kuadrat. Berarti 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. 36 ditambah 4 sama dengan akar dari 40. Nah, di sini nih akar 40 kan harus menggunakan kalkulator ya kalau kamu bingung. Jadi kamu boleh gunakan kalkulator atau tidak juga nggak apa-apa. Kalau tidak menggunakan kalkulator, kamu uraikan ke dalam bentuk akar. Akar 40 itu artinya adalah akar 4 dikali akar 10 gitu kan. Sama dengan akar 40 ini nggak merubah nggak merubah nilai. Jadi dia biar kamu nggak ribet-ribet pakai kalkulator, kalau nggak mau pakai kalkulator, kamu bisa gunakan cara ini. Jadi yang di depan ini bilangan rasional atau bilangan yang bisa kamu cari akarnya, bisa kamu cari hasilnya. Jadi bentuknya bilangan bulat. Nah, bilangan yang di belakang bilangan irasional, bilangan yang pasti bukan bentuk bilangan bulat gitu. Jadi koma kan pasti hasilnya. Nah, akar 4 di sini sama dengan sini ya, saya lanjut. Akar 4 sama dengan 2. Akar 10-nya diapain? Nggak usah diapa-apain. Tetap jadi akar 10. Jadi hasil dari hasil AC, berarti AC ini panjangnya sama dengan 2 akar 10 cm. Udah sampai sini aja. Jawaban kamu benar. Tapi kalau kamu pengen tahu, pakai kalkulator aja silakan. Boleh banget. Dipersilakan. Tapi pada saat tugas, pada saat ujian nggak boleh pakai kalkulator. Udah, berarti hasil panjang AC sama dengan 2 akar 10 cm. Dapat, selesai. Jadi kalau misalkan sampai akar 40 doang boleh nggak Bu? Boleh. Tapi diusahakan kamu uraikan menjadi bentuk akar. Atau biar lebih aman kamu gunakan kalkulator. Nggak apa-apa, boleh. Karena dia kan bentuknya irasional. Irasional diuraikan menjadi bilangan rasional irasional atau diuraikan menjadi bilangan desimal. Boleh banget. Jadi silakan kamu pilih yang mana aja. Tapi yang penting tidak keluar dari kaidah Pythagoras ini. Nah, dari contoh pertama, kedua, sama ketiga, ini adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan dari Pythagoras yang nanti bisa jadi kamu temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari nantinya bagaimana. Gampang kan? Oke, sampai di sini materinya. Jadi ini materi Pythagoras terakhir.
sampai di sini. Nanti pertemuan selanjutnya bab baru ya. Jadi kalian pelajari bab barunya, atau kalau mau diulang-ulang lagi biar Pitagorasnya lebih mantap lagi, lebih hafal lagi, atau lebih jago lagi, silakan kamu ulang-ulang video-video sebelumnya, atau kamu baca-baca di buku matematikanya. Di situ ada banyak banget informasi tentang dalih Pitagoras itu apa, cara menggunakan teorema Pitagoras itu seperti apa. Silakan kamu baca-baca lagi. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan pembahasan kita yang selanjutnya. Sampai di sini semoga kalian ilmu ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mengerti semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.